Halo warga intelektual sekalian. Guys, bayangkan Iran punya jutaan tentara, tapi kalah dengan tentara Amerika hanya berjumlah 50.000 orang. Bayangkan, 1 juta kalah dengan 50.000 orang. Apa alasannya? Apakah karena tentara Iran itu pakai pampers gitu? Apakah karena tentara Iran itu takut gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Suka tidak suka, kita harus mengakui bahwa tentara Iran itu masih sangat-sangat kuno sekali gitu ya. Sistem perangnya juga kuno. Jadi pola pikir militer Iran itu mereka berpikir mereka akan bisa menguasai dunia melalui apa? Melalui ya perang seperti perang dunia kedua gitu ya. Menggunakan senjata gitu ya. Senjata ya seperti tembak-tembakan gitu. Bedil-bedilan gitu. Kemudian mereka punya nuklir. Nah, itu kuno sekali, guys. Nuklir itu zaman sekarang ini udah kuno. Sekarang yang lebih berbahaya itu adalah AI. Makanya Elon Musk pernah mengatakan, trust me, yang paling berbahaya itu bukan nuklir, tapi AI. AI itu jauh melebihi kekuatan daripada nuklir. Tapi apakah Iran memahami itu? Enggak. Terutama tentaranya. Tentaranya nggak memahami itu. Ya, mereka hanya bisa baris berbaris gitu ya. Hormat gerak, sikap gerak, tegak gerak, sama seperti tentara Konoha. Iya kan? Tentara modern zaman sekarang ini sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan yang namanya fisik lagi. Yang dibutuhkan itu otak. Bisa dikatakan bahwa tentara zaman sekarang itu ya mereka direkrut untuk apa? Untuk operator drone. Jadi di masa depan tentara itu ya bisa aja perutnya buncit gitu ya, seperti di Konoha. Nggak terlalu jago dalam duel apa segala macam. Itu udah ketinggalan zaman. Jauh lebih hebat drone ya daripada menggunakan duel. Lagian dalam tentara itu mereka tidak diajarkan kalau misalnya nih tangan kosong ya, misalnya nih lawan satu gitu, nggak pakai senjata. Mereka nggak diajarkan seperti itu. Lebih baik mereka kabur gitu ya. Jadi tentara itu diajarkan kabur ternyata, guys. Ya, dalam tradisi ya militer yang paling terhebat di dunia sekalipun, ya Delta Force sekalipun kalau mereka berhadapan dengan musuh tangan kosong, lebih baik mereka lari gitu daripada harus melawan. Cuman di film-film yang kita melihat ya tentara itu bisa dengan tangan kosong mengalahkan ribuan tentara itu tuh sangat mustahil. Lebih baik menggunakan batu misalnya, kayu, ya pisau apa segala macam. Kalau tangan kosong nggak disarankan. Tapi bagaimana dengan Iran? Iran itu ya milik seperti Konoha ya. Yang diperkuat itu apa? Silat gitu ya. Mohon maaf bagi pecinta silat ya. Apakah silat itu berpengaruh gitu? Enggak. Gimana kalau lawan kita lari? Apakah kita bisa menggunakan silat? Sementara tentara itu dididik ya, tentara elit itu, tentara elit di dunia. Maksudnya bukan di Konoha ya, di internasional. Mereka dididik untuk lari gitu. Itu lebih berpeluang selamat daripada berperang melawan tangan kosong. Jadi di masa depan itu, tentara itu hanya operator drone aja. Seperti sekarang ini kita perhatikan Ukraina versus Rusia. Ya, kalau dari segi fisik, kekuatan militer dan sebagainya, Ukraina nggak mungkin kalah. Kan? Tapi kalau kita perhatikan sekarang ini sudah berbanding terbalik. Ukraina sudah mulai memukul mundur pasukan Rusia. Banyak korban di pihak Rusia. Ada jutaan, sementara Ukraina nggak sampai sebanyak itu. Jadi itu yang perlu kita pahami, guys. Ya, sama seperti Iran. Tentara Iran itu pemikirannya masih kolot ya. Mereka masih terjebak ya masa lalu gitu ya, Perang Dunia Kedua. Zaman sekarang sudah menggunakan teknologi. Itulah alasannya kenapa jutaan pasukan Iran itu nggak berdaya di hadapan 50.000 pasukan Amerika. Ya, pasukan Amerika di Timur Tengah itu tujuannya apa? Tujuannya mereka ya tidak jago duel sebenarnya. Fisik mereka nggak terlalu jago sebenarnya. Yang mereka punya itu teknologi, otak gitu ya. Makanya berkali-kali saya mengatakan, suatu negara itu yang hanya mengandalkan ritual-ritual gitu ya, ritual-ritual keagamaan, nggak bakal bisa bertahan gitu. Yang penting itu apa? Yang penting teknologi. Iran kan kacau karena itu kan. Ya nggak usah mikirin teknologi, ya pikirkan akhirat, akhirat terus yang dipikirkan ya, sehingga mereka ketinggalan teknologi.
Ya, ketika B2 Spirit bermain-main di langit Iran, mereka bingung, ketakutan, heran gitu. Apa-apa nih? Kok bisa ya ada pesawat nggak bisa kedeteksi? Ya, karena kebanyakan ritual gitu. Jadi pasukan Iran itu atau masyarakat Iran itu sekarang terpuruk karena apa? Karena pola pikir mereka salah gitu selama ini. Tapi kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang ngata-ngatain saya, kamu anti agama, oh kamu gak peduli dengan akhirat. Bukan gak peduli dengan akhirat, tapi apakah akhirat itu bisa menjamin kita menang dalam perang? Gak juga kan. Apakah doa itu bisa menjamin kita menang perang? Gak juga kan. Kalau doa itu bisa menjamin kita menang perang, lalu kenapa pemuka-pemuka agama itu nggak ditempatkan di garda terdepan? Ya, itu kan logikanya. Ya kalau perang misalnya perang Iran, kenapa pemuka-pemuka agama itu nggak ditempatkan di garda terdepan? Berarti bukan itu dong ya. Mungkin doa berpengaruh tapi 0, sekian% gitu ya. Yang paling berpengaruh itu teknologi, kecerdasan, ketangkasan gitu ya. Ya, nah, fisik nggak terlalu diperlukan zaman sekarang ini. Jadi tentara Konoha itu sebenarnya ketinggalan ya. Kita tuh kan baris berbaris ya, hormat gerak ya, sep gerak ya, lalu lari gitu ya. Apaan coba seperti itu? Ngaco, udah ketinggalan zaman. Sekarang zamannya teknologi. Ya makanya negara kita itu harus fokus pada teknologi, fokus pada teknologi, jangan fokus pada akhirat-akhirat terus ya. Ya lagian akhirat juga kita nggak tahu entah ada apa enggak ya kan. Bukan berarti saya mengatakan akhirat itu ini ya nggak boleh dipercaya. Boleh-boleh aja gitu, tapi sebatas keyakinan, jangan terlalu berlebihan gitu ya. Semuanya akan masuk ke akhirat. Lagian akhirat juga nggak terbukti secara ilmiah. Yang pasti-pasti aja. Orang-orang Eropa berpikir yang pasti-pasti aja. Orang Amerika berpikir yang pasti-pasti aja. Orang Amerika nggak semuanya kok percaya dengan akhirat. 50-50 lah, 50% nggak percaya dengan akhirat, tapi menang juga tuh mereka. Amerika itu negara kafir gitu. Yang mereka jarang ibadah, nggak pernah ibadah sama sekali, tapi mereka menang perang. Lalu apa coba? Tuhan kemana gitu ya? Kalau dengan akhirat itu bisa menang perang gitu ya, bisa jago perang. Lalu kenapa Iran nggak menang ya kan? Ya, Iran itu menang hanya di AI gitu ya, video-video AI dipercaya, kemudian di media-media Konoha, Iran itu menang gitu ya, pokoknya dipoles gitu ya. Kalau Iran itu kalah, pokoknya harus dipoles gitu ya, kalau nggak akan ditonton. Itu karena kegoblokan kita gitu ya. Warga Konoha itu kan nggak sadar bahwa mereka goblok. Yang ada di pikiran mereka itu Iran menang, Iran itu diberkati oleh Tuhan. Ya, beginilah kalau negara sedikit-sedikit agama gitu. Ya, sedikit-sedikit akhirat gitu. Ya, sama seperti Konoha. Konoha juga seperti itu. Kenapa kita nggak maju karena seperti itu sedikit-sedikit akhirat? Ya, apakah negara-negara Amerika atau negara-negara Israel itu berpikir akhirat dulu? Enggak. Israel itu sebelum berperang mereka nggak terlalu rajin berdoa. Israel itu menurut data dari Pew Research Center, ya 70% masyarakatnya itu nggak rajin berdoa. Ada datanya tuh. Ya, jadi kalau mau bantah pakai data. Kalau saya ngomong seperti ini ya, kalau berbeda pendapat ya, saya akan dimusuhi. Oh, kamu sesat, kamu anti agama, oh, kamu Zionis. Ya, nggak boleh seperti itu guys. Ya kalau mau bantah pakai data. Warga Konoha itu kan kalau tidak sesuai dengan pola pikirnya mereka akan menolak biasanya. Ya, kalau tidak sesuai dengan keyakinannya mereka akan menolak. Mereka susah menerima berbeda pendapat. Sehingga kita nggak maju-maju, sama seperti Iran. Emang Iran negara maju? Hanya di Konoha ya Iran dikatakan negara maju. Negara dari mana coba? Karena mereka punya nuklir gitu, makanya disebut negara maju. Nuklir itu kan bukan buatan Iran, buatan Amerika. Jadi kita hanya fokus pada ritual-ritual keagamaan gitu ya. Harusnya kita fokus pada teknologi gitu ya, memperbaiki teknologi ya, kemudian menemukan gitu ya, kemudian teknologi militer. Israel kan nggak fokus berdoa kan, mereka malas berdoa, nggak pernah berdoa sama sekali gitu. Banyak tuh orang Israel seperti itu. Ya walaupun nggak semuanya, ada juga yang rajin berdoa, tapi mayoritas mereka nggak suka berdoa. Mereka fokus pada teknologi. Mereka menganggap bahwa ibadah mereka itu ya penemuan gitu ya, meneliti gitu ya. Bagaimana dengan Iran? Boro-boro ya Iran ada pemenang Piala Nobel juga di penjara gitu. Jadi Iran itu negara gagal, negara kacau. Cuman orang-orang stres yang mengidolakan Iran. Ya, dibandingkan dengan Amerika gitu ya. Tapi kan kalau saya ngomong seperti ini pasti akan dikata-katain kafir. Amerika itu kafir. Lalu kalau Amerika itu kafir, kenapa mereka menang perang ya kan?
Harus berpikir rasional dong ya, jangan berpikir kolot gitu ya. Warga Konoha kan berpikirnya seperti itu. Sedikit-sedikit agama. Kita mendukung Iran itu karena agama. Jadi bisa dikatakan bahwa pasukan Iran itu adalah pasukan Pampers. Pasukan tentara Pampers, guys. Ya, mohon maaf bagian itu video ini. Nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Pada faktanya seperti itu. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa Iran itu bisa terpuruk gitu ya, terutama di bidang militer. Karena anggaran. Ya, anggaran militer Iran itu kan ditilap, guys. Diembat. Bahkan Donald Trump mengatakan, kinerja pemerintah Iran itu sangat buruk sekali. Mereka korup. Ada data yang mengatakan, yaitu dari indeks corruption. Iran itu salah satu negara paling korup di dunia. Ya, sehingga anggaran mereka itu ya ditilap gitu ya. Itu juga mempengaruhi, sama seperti di Konoha. Ya, anggarannya ditilap, ya dikorupsi, gimana mau maju coba, ngaco ya. Jadi kita bisa melihat ya kemajuan suatu bangsa itu dari indeks corruption. Kalau indeks corruptionnya itu berantakan, itu hati-hati ya, karena banyak pencuri di negara tersebut. Gak ada satupun negara maju di dunia ini bisa maju kalau mereka suka mengkorupsi anggaran. Gak ada. Negara maju itu rata-rata negara jujur. Kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau kita tidak jujur. Ya, dalam hal apapun kita tidak akan bisa jadi negara maju. Harus jujur lah. Pemerintahnya jujur, masyarakatnya juga jujur. Yang paling utama itu masyarakatnya jujur. Pemerintah itu bersumber daripada masyarakat. Artinya pemerintah itu mereka nggak jatuh dari pohon. Ya. Mereka dipilih juga sama siapa? Sama masyarakat. Ya. Jadi sekorup-korupnya pemerintah yang milih siapa? Masyarakat. Jadi warga Konoha itu kan sedikit-sedikit hukum metong koruptor. Ya, yang milih koruptor itu kan lu sendiri gitu ya. Ya kita kan nggak tahu mereka korupsi. Ya makanya lu sebelum memilih itu nyari tahu dulu gitu ya, track recordnya seperti apa ya. Apakah dia punya utang sama orang lain ya? Apakah ya dia punya masa lalu yang suram gitu? Apakah bisa dipercaya gitu ya? Ya harus diselidiki ya. Warga Konoha itu kan memilih pemimpin itu bukan karena track record, tapi karena seiman ya. Gimana mau maju coba orang memilih pemimpin juga seiman? Kapan majunya coba? Sedikit-sedikit seiman ya, sedikit-sedikit seagama. Kapan majunya coba? Jadi pola pikirnya harus dirubah. Yang bikin negara kita nggak maju itu karena pola pikir kita yang salah. Kalau pola pikir kita benar, kita sudah jadi negara maju. Ya, itu fakta yang tidak bisa dibantah, guys. Kalau bantah pakai data ya. Pola pikir kita selama ini ada yang salah gitu. Banyak koruptor di Konoha itu karena pola pikir kita salah. Ya bisa aja mereka korupsi karena mereka dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama. Mereka berpikir, oh nanti juga dosa gue dihapus kok. Kalau gue pergi ke tanah suci bisa kehapus kok. Ya ada yang seperti itu ya. Jadi jangan ini guys ya. Jangan naif gitu ya. Kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau kita tidak berubah. Masyarakat dulu deh, pola pikirnya dirubah. Nanti pelan-pelan pemerintahnya juga akan lebih bagus. Ya, percuma kita menggunakan aturan ini, aturan itu, kalau masyarakatnya nggak berkesadaran, nggak bakal bisa jadi negara maju. Ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya, saya tidak akan berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Saya Warga Intelektual, salam rasional.